Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan seluruh yang mendengarkan video ini, terkhusus pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan beserta staf dan karyawan-karyawati dan seluruh insan yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan Riau yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyapa semuanya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami diminta untuk menjelaskan perihal ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ibadah selama adanya wabah COVID-19 ini. Mengingat sampai saat ini kondisi kita masih belum menunjukkan kepada langkah yang lebih baik, maka sesungguhnya wabah ini berpengaruh kepada semua aspek kehidupan kita, baik berpengaruh pada aspek ekonomi, berpengaruh kepada aspek sosial, dan juga berpengaruh pada aspek ibadah, terkhusus kita sebagai seorang muslim. Sebelum kita masuk tentang bagaimana Allah menawarkan kepada kita keringanan-keringanan untuk beribadah, maka kita semua telah mendengar fatwa-fatwa MUI, baik resmi maupun tidak resmi. Hampir seluruh ulama di seluruh penjuru dunia, katakanlah Mesir atau Maroko atau Saudi Arabia atau negara-negara lain, semua hampir seluruh negara yang kita dengar, hari ini Dewan Fatwanya atau MUI-nya di kita sepakat mengatakan bahwa ini saatnya di mana kita sudah bisa mendapatkan keringanan ataupun rukhsah di dalam beribadah. Dan ini adalah sebagai wujud keindahan daripada ajaran Islam, di mana keindahan ajaran Islam ini terlihat dari pelaksanaan ibadahnya dapat dilaksanakan dalam kondisi apapun. Menjadi orang soleh dalam Islam itu tidak mesti kondisinya normal. Pada kondisi wabah seperti ini pun Allah sudah memberikan jalan-jalan ataupun cara-cara bagi kita beribadah mungkin secara khusus. Ini keindahan agama kita dapat kita jalankan dalam kondisi apapun. Ini relevansinya luar biasa. Nah, maka sebenarnya rukhsah ataupun keringanan dalam agama kita itu sudah dibahas di dalam kitab-kitab fikih secara detail dan disepakati oleh ulama karena dalilnya kuat. Rukhsah itu apa? Keringanan dalam beribadah. Disepakati kebolehan mengqasar ketika kita dalam safar, itu juga rukhsah. Disepakati boleh menjamak solat ketika hujan sangat lebat, itu juga disepakati. Itu adalah rukhsah. Diperbolehkan orang untuk solat duduk ketika tidak mampu berdiri, itu juga disepakati karena dalilnya kuat. Nah, jadi rukhsah itu adalah bentuk keindahan daripada ajaran Islam. Artinya keringanan-keringanan dalam beribadah itu adalah bentuk keindahan daripada ajaran Islam itu sendiri. Maka Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, kami tidak akan membebankan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Ada level kekuatan pundak kita untuk memikul sesuatu. Dan ketika Allah membebankan sesuatu di pundak hamba-hambanya untuk dipikul, maka Allah pun mengukur batas mana hamba itu mampu untuk menjalankannya. Ditambah lagi, kalau kita lihat ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin katakan kepada kita, hamba-hambaku ini agama kalian mudah. Agama kalian mudah. Ibadah-ibadahnya mudah untuk dijalankan. Jika seandainya ada hal yang sulit bagi kalian untuk menjalankannya, ayo ambil kemudahannya. Kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj
Allah tidak mau membuat kalian kesulitan dalam beragama. Saya ulangi, maknanya Allah tidak mau kalian merasakan kesulitan ketika menjalankan agama. Ini keindahan agama kita. Maka siapa saja yang menyulit-nyulitkan dirinya dalam beragama, dia tak akan pernah bisa menaklukkan itu. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Innad dina yusrun, agama itu mudah, kata Rasulullah. Walan yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Barang siapa yang menyulit-nyulitkan dirinya dalam beragama, pasti dia akan terkalahkan, takkan sanggup dia. Nah, jadi jangan sampai pula kita masuk dalam kategori orang-orang yang menyulit-nyulitkan diri dalam beragama. Karena agama sudah Allah berikan mudah. Ketika Allah bicara tentang ayat berpuasa, Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin mudah, kata Allah. Kalau kamu safar enggak usah puasa. Kalau kamu sakit enggak usah puasa. Yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen memudahkanmu. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kamu mendapatkan kesulitan dalam beragama. Ini dalil kuat bagi kita, di mana kita sudah disajikan oleh Allah dan Rasulnya banyak opsi dalam beragama. Opsi dalam artian bukan berarti kita boleh memilih mana yang paling ringan untuk kita kerjakan, tapi opsi yang dimaksud adalah ini kerjakan, kalau kondisinya normal kerjakan A, kalau kondisinya tidak normal pilih B, kondisinya tidak normal lebih dari itu, ini pilih opsi C. Begitulah agama kita luar biasanya, sehingga kita dalam kondisi apapun tetap bisa menjadi hamba yang soleh, tetap bisa beribadah. Dan Allah suka ketika kita menghargai keringanan yang Allah kasih. Ingat itu, Allah suka ketika kita menghargai keringanan yang Allah kasih. Rasulullah katakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Allah suka kalau kamu ambil keringanan. Kama yuhibbu an tu'ta azaimatahu. Sebagaimana Allah juga suka kamu mengambil beribadah secara normal pada kondisi normal. Artinya apa? Kondisi normal, Allah suka kamu beribadah secara normal. Tapi kalau kondisinya tidak normal, Allah lebih suka kalau kamu mengambil keringanan, supaya tidak ada kesombongan dalam diri kita dalam beragama. Hati-hati ketika 3 orang sahabat datang ke Rasulullah. Ketika itu Rasulullah tidak di rumah, dan menyambut mereka adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Sayyidah Aisyah, kami ini mana yang lebih mirip ke Rasulullah? Yang satu bilang aku tidak tidur-tidur, yang satu bilang aku tak nikah-nikah, yang satu bilang aku tidak pernah setiap hari berpuasa. Kata Rasulullah apa? Ketika Rasulullah mencari 3 orang ini, kata Rasulullah, aku lebih bertakwa dibandingkan kalian, tapi aku beribadah, aku juga tidur. Ya, aku juga menikah. Ya, aku, artinya apa? Lakukanlah ibadah sesuai dengan porsi yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan. Jangan kita membebani diri kita di luar daripada apa yang Allah bebani, kecuali memang kita sanggup untuk melaksanakannya. Nah, oleh karena itu, ulama menyusun kaedah-kaedah dalam hal ini. Setidaknya wabah COVID-19 ini ada satu kaedah yang mungkin bisa kita pakai. Ulama menyusun satu kaedah, al-masyaqqatu tajlubut taisir. Kesulitan itu membuat orang boleh mendapatkan kemudahan. Itu kaedahnya. Nah, ini hari ini kita sulit. Bagaimana kita tidak kesulitan hari ini? Kita keluar saja tidak boleh. Karena memang hari ini kita tidak tahu siapa yang terpapar virus, siapa yang tidak terpapar virus. Nah, sekarang kita ingin lihat apa keringanan yang mungkin bisa kita dapatkan ketika wabah ini masih berlangsung di tempat kita. Nah, saudara-saudariku, insan dan seluruh pimpinan dan staf dan karyawan dan karyawati Badan Pemeriksa Keuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ibadah kita yang terganggu pada masa COVID-19 ini apa? Yang terganggu sebenarnya adalah pelaksanaan
berjamaahnya yang terganggu. Selebihnya tidak ada yang terganggu. Selebihnya tidak ada yang terganggu. Puasa apakah terganggu? Tidak terganggu. Karena tidak perlu dilaksanakan secara berjamaah. Saya lihat yang terganggu adalah ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan secara berjamaah. Cuma itu yang terganggu. Nah, oleh karena itu, maka melihat kondisi di mana agama kita menganjurkan dan menerapkan sistem kemaslahatan, maka yang terganggu ataupun yang kita hindari ataupun kita katakan perbedaan cara ibadah pada kondisi tidak ada wabah dan kondisi ketika masih ada wabah saat ini adalah masalah berjamaah dan tidak berjamaah. Tidak lebih, tidak kurang, cuma itu saja. Nah, pertanyaan kita, apa yang kita laksanakan secara berjamaah? Yang kita laksanakan secara berjamaah adalah yang sholat 5 waktu saja. Jumatan ataupun Ramadan ini kita ada tarawihan, cuma sholat saja. Ibadah banyak, ada wudu. Apakah wudu kita terganggu dengan ada wabah? Tidak terganggu. Apalagi ibadah kita, zakat. Apakah zakat kita terganggu dengan adanya wabah? Tidak terganggu. Apakah jadi yang terganggu itu adalah aktivitas ibadah yang mungkin akan mengumpulkan orang banyak. Maka dalam hal ini MUI kita dan ulama-ulama kita mengatakan apa? Saat wabah ini masih berlangsung, maka kita cuma memindahkan, ingat ya kata-katanya adalah memindahkan ibadah di masjid dipindahkan ke rumah. Cuma itu saja. Memindahkan tempat dari masjid ke rumah. Yang selama hari ini 5 waktu di masjid, kita 5 waktu di rumah. Yang selama hari ini tarawihan di masjid, hari ini kita tarawihan di rumah. Yang selama ini kita zikir berjamaah di masjid, hari ini kita zikir di rumah. Ingat, bahasanya adalah memindahkan, bukan meninggalkan. Ada orang salah persepsi, seakan-akan ketika dibilang jangan ke masjid lagi, seakan-akan tidak sholat lagi. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kita pindahkan aktivitas ibadah di masjid ke rumah, itu maksudnya. Nah, yang jadi masalah, kalau menurut kita apa? Yang jadi masalah adalah banyaknya teman-teman kita atau saudara-saudari kita yang kebingungan ketika sholat di rumah. Alasannya apa? Bisa jadi memang baik sangkanya kita, ya mereka tak pernah sholat di rumah, sholatnya di masjid terus. Atau memang alasan keduanya adalah karena mungkin tidak ada ilmunya. Oleh karena itu kita coba sedikit kupas ya. Kira-kira kalau kita sholat di rumah ini, apa hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan yang biasa menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, pertama, sholat di rumah. Biasa di masjid ada azan. Apakah di rumah juga ada azan? Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling pertama, karena dalam aktivitas ibadah di masjid itu adalah azan ya, untuk menandai waktu sholat sudah masuk. Di sini kami jawab. Pertama, jika dari rumah kita kedengaran azan masjid, maka di rumah kita ketika kita mau berjamaah itu tidak lagi perlu ada azan. Nah, itu ya, ingat. Kalau kedengaran di masjid, misalkan rumah kita cuma 200 meter dari masjid, lalu kemudian azan di masjid kita dengar, maka kita tidak sholat di rumah. Kalau dengar azan di masjid, maka di rumah kita tak perlu azan lagi. Terus yang perlu apa? Yang perlu adalah kita qomat setiap kali mau memulai sholat fardu. Sholat fardu ya. Kalau tarawih tidak ada qomat, cuma peringatan saja, pemberitahuan saja. Salatu jami'ah, as-salatu sunat tarawih rakaatnya ini jami'at rahimakumullah. Itu kan cuma pengingat saja, dan dia tak termasuk bagian daripada hal yang menjadi syarat sahnya solat. Nah, jadi untuk 5 waktu kita tidak ada azan, terkhusus kota Pekanbaru. Kenapa? Rata-rata rumah di kota Pekanbaru kedengaran azan dari masjid. Nah, oleh karena itu kita cukup qomat. Yang qomat siapa? Yang qomat adalah laki-laki yang ada di rumah itu.
Nah, itu dia. Kalau perempuan, kalau semuanya jamaahnya adalah perempuan, misalkan di situ ada istri, ada nenek, ada anak gadis, perempuan semua solat, maka bolehlah iqamah. Tapi kalau ada laki-laki satu orang saja, maka perempuan tidak dibenarkan untuk azan, tidak dibenarkan untuk qomat, yang dibolehkan adalah laki-laki untuk qomat. Jadi begini, ya. Jamaah yang tadi kita laksanakan di masjid, sekarang kita pindahkan jamaah di rumah. Jadi semua orang asalkan dia muslim dalam rumah itu bisa dilaksanakan jamaah. 27 kali lipatnya insya Allah dapat. Yang tadinya di masjid kita dapatkan 27 kali lipat, di rumah kita juga bisa dapat. Asalkan berjamaah. Maka ajalah istri kita, ajalah anak kita, ajalah orang tua kita. Ya, kita laksanakan salat berjamaah di rumah, 27 kali lipatnya pun dapat. Cuman personelnya kan tidak banyak. Ada laki-laki, mungkin ayah, ada mungkin anak laki-laki segala macam. Maka ya tetap kita laksanakan semuanya. Di masjid ada azan, di rumah tidak ada azan. Tapi di rumah kita bisa melaksanakan qomat, tapi yang disuruh qomat adalah yang laki-laki. Kecuali tidak ada laki-laki sama sekali, baru boleh perempuan. Nah, itu ya. Itu yang pertama yang menjadi banyak pertanyaan. Kemudian berikutnya adalah ini bagi yang di rumahnya ada orang ya. Ada juga orang mungkin ngontrak di rumahnya sendirian. Apa boleh buat? Kalau dia ngontrak di rumahnya sendirian, maka dia tidak bisa berjamaah. Nah, insya Allah pahalanya tetap Allah kasih, karena dia tidak berjamaah bukan malas. Dia tidak berjamaah, tapi karena memang kondisi yang membuat dia tidak bisa berjamaah. Tapi bagi yang ada istri, ada anak, ada laki-laki di rumah segala macam, itu dilaksanakan secara berjamaah. Semua solat, baik solat fardu maupun solat sunnah seperti tarawih. Nah, begitu ya. Agar kita mendapatkan kesempurnaan pahala itu. Kemudian siapa yang jadi imam? Yang jadi imam pertama adalah yang laki-laki, kalau ada laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, baru perempuan. Selama ada laki-laki, maka laki-lakilah yang boleh jadi imam. Nah, minimal laki-lakinya itu sudah berusia mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu anak-anak yang belum baligh tapi sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dia sudah tahu mana solatnya sah, mana tidak sah. Dia tidak main-main dalam solatnya. Habis itu dia tahu mana najis, mana tidak najis. Bagaimana cara berwudu. Penting solatnya sah. Anak-anak, laki-laki, tapi mumayyiz. Ya, begitu ya. Misalkan kita punya anak yang kita sekolahkan di sekolah IT. Di sekolah IT itu, atau apalagi di pesantren ya. Di sekolah IT saja, anak-anak kita itu sudah dilatih untuk jadi imam solat dan segala macam. Apalagi anak-anak kita yang pesantren dan segala macam. Kalaupun anak kita tidak di IT, misalkan anak kita sekolah di SMP negeri atau SD negeri, tapi dia sudah mumayyiz, maka kita bisa tes. Asalkan bagus. Jadi cara memilihnya itu adalah selain dia mumayyiz, dia juga punya bacaan yang bagus. Karena di zaman Rasulullah, Ibnu Abbas itu masih kecil, itu sudah dipersilakan untuk jadi imam. Masih muda sekali, 6-7 tahun. Maka anak kita yang kelas 2 SD itu udah umur 7 tahun, asalkan dia mumayyiz. Ingat ya, mumayyiz itu tidak ada ukuran usianya. Asalkan dia belum baligh. Kadang anak umur 10 tahun pun belum mumayyiz. Kenapa? 10 tahun itu masih main-main dalam sholatnya, berarti belum mumayyiz. Nah, maka kalau ada ayah bacaannya bagus, ada anak bacaannya bagus, itu bisa diganti-ganti. Ayahnya lebih afdal untuk mimpin karena mungkin bisa lebih khusyuk. Jadi begitu cara milih pemimpin dalam sholat kita, jadi imam ya. Jadi kalau ada anak kecil, bolehkah jadi imam? Boleh. Umur 6 tahun, 7 tahun, asalkan dia mumayyiz, dengan catatan mumayyiz ya. Karena ada anak umur 10 tahun tidak mumayyiz. Tapi kalau anak-anak kita sudah terlatih jadi imam, bacaannya bagus, apa salahnya? Nah, Kemudian adalah posisi berjamaahnya. Yang sholat itu bisa jadi ada anak, ada ayah, ada ibu, ada nenek. Ada yang lengkap, ada yang tak lengkap. Jadi bisa jadi personilnya sedikit, 3, 4, 5 orang. Bisa dilaksanakan berjamaah. Karena berjamaah itu minimal 2 orang. 2 orang saja, 1 imam, 1 makmum terlaksana berjamaah. Nah, jadi
Kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki satu orang, maka posisi makmum itu di samping imam, lebih mundur sedikit saja dibandingkan imam. Nah, kalau solatnya berdua. Kalau solatnya berdua, imam laki-laki, makmum perempuan, maka posisi makmum perempuan ini di belakang imam, bukan di samping imam. Itu ketentuannya. Kalaulah imam laki-laki, makmum satu laki-laki, makmum satu perempuan, maka makmum laki-laki di samping imam, makmum perempuan di belakang imam, ya, di belakang makmum sekalian pun. Jadi dia tetap di belakang posisinya. Kalaulah makmumnya laki-laki 2 orang, sisanya makmum perempuan, maka makmum laki-laki berada di belakang imam. Jadi sederhana sekali, mudah mengaturnya. Bagaimana kalau imamnya perempuan? Kalau imamnya perempuan, dia sejajar dengan makmum yang lainnya, cuma maju sedikit saja, 1 senti 2 senti, posisinya di tengah-tengah. Misalkan 15 orang, dia letakkan di tengah-tengah betul, jadi imam. Posisinya majukan sedikit saja, paling sejengkal paling jauh. Yang penting dia maju sedikit saja dibandingkan dengan makmum yang lain. Tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki maju agak jauh ke depan. Tapi kalau makmum perempuan, dia cuma maju sedikit saja. Nah, misalkan solat bertiga nih dalam kosan ataupun dalam rumah, ya, maka imamnya sedikit maju saja. Kalau yang perempuan, kalau laki-laki dia maju agak jauh. Nah, begitu mengatur safnya di dalam solat kalau kita solat di rumah, ya. Nah, sebenarnya di masjid pun begitu juga. Ini kita sebutkan di rumah karena mungkin banyak di antara kita yang tak biasa ngatur saf, karena saf kita di masjid sudah diatur, jadi kita kasih ilmunya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, banyak di antara jamaah ini yang tidak mau jadi imam keluarganya di rumah karena malu hafalannya sedikit. Ya, jadi seorang ayah disuruh istrinya untuk jadi imam, dia tidak mau. Kenapa? Dia malu hafalannya cuma qul huwallahu ahad, merasa tidak afdal. Salah. Pertama, ya, ayat itu tidak wajib dibaca, sunnah. Kalaupun tidak ada satu pun ayat yang hafal, maka tak perlu dibaca. Tuh ketentuannya. Kedua, kalaupun mau dibaca juga, maka baca yang hafal saja. Misalkan qul huwallahu ahad, diulang saja qul huwallahu ahadnya sampai bosan, sampai capek. Nah, kalau mau panjang juga, lihat mushaf. Bukakan mushaf depan dia, beli rehal yang tinggi, ya, beli rehal yang tinggi, pampangkan di depannya itu, ya, asalkan matanya masih jeli, nanti dia baca. Boleh, seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa membaca mushaf dalam sholat itu boleh bagaimanapun caranya, tapi kurangi gerakan-gerakan. Boleh nggak melalui HP? Boleh, asalkan nggak terganggu, tidak jadi masalah. Buka HP kita, ya. Tapi jangan terlalu banyak gerakan. Kalau terlalu banyak gerakan bisa merusak nanti keafdalan sholat kita. Nah, begitu caranya. Mana tahu kita ingin sholat dengan keluarga tapi pengen lama-lama, 1 juz 1 malam atau setengah juz 1 malam, bisa saja. Ya, suruh imamnya buka mushaf, itu tidak jadi masalah. Itu dia, ya, kalau seandainya memang permasalahannya adalah hafalan sedikit dan segala macam. Nah, adapun berkaitan dengan doa, ya, kalau misalkan tarawih ini biasanya di masjid Ustaz ada Bilalnya. Bilal itu tidak wajib, karena itu sunnah saja. Ya, Bilal itu kan memimpin kita selawat, kan bisa saja kita berselawat. Ya, imam tadi disuruh berselawat, misalkan ayahnya atau anak laki-lakinya, tidak pun tak jadi masalah. Nah, itu jadi masalah. Karena apa? Karena itu cuma tambahan amal ibadah di antara sela-sela witir kita, ataupun sela-sela antara satu salat dan berikutnya kita isi dengan zikir, selawat dan lain-lain. Nah, jadi begitu ketentuannya. Kita masa COVID-19 ini kita tetap patuh dengan pemerintah, kita tetap patuh dengan arahan ulama, kita tetap care dengan kondisi lingkungan dan segala macam. Hari ini kita tarawihan di rumah, ya. Selama himbauannya ada, maka kita patuh dengan himbauan, itu jauh lebih afdal daripada kita nanti yang akan menularkan kepada orang lain, karena kita tidak tahu hari ini siapa yang tertular, siapa yang tidak. Agama kita begitu indah,
dalam kondisi apapun kita tetap bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik. Baik, terima kasih untuk segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membantu untuk mengulang kaji atau memantapkan kaji kita tentang bagaimana cara kita menghadapi COVID-19 ini, dan bagaimana kita diperbolehkan untuk mendapatkan keringanan, dan bagaimana pola ibadah yang diajarkan, terkhusus solat pada saat wabah ini masih ada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.